Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Zaldi dengan NIM 311423072. Pada video ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah pemahaman lintas budaya dari dosen Dr. Herman Didiku SPD NPD. Jadi tugas dari beliau itu adalah menampilkan atau memaparkan sebuah kebudayaan yang ada di provinsi-provinsi. Jadi kebudayaan yang saya ambil ini adalah kebudayaan dari Nusa Tenggara Timur. Baik teman-teman, kita akan masuk pada sejarahnya. Sejarah pembentukan Provinsi Nusa Tenggara Timur ini merupakan sebuah narasi yang kaya, dimulai dari masa tradisi, kekuasaan tradisional hingga akhirnya menjadi bagian integral dari Republik Indonesia. Namun pada awal abad ke-20, tepatnya setelah tahun 1900, sistem pemerintahan tradisional di NTT mengalami pergeseran mendasar. Kerajaan-kerajaan yang sebelumnya berdaulat berubah status menjadi swakanja, yakni daerah yang diizinkan untuk memerintah sendiri, namun berada di bawah pengawasan ketat pemerintah kolonial. Wilayah NTT terbagi menjadi banyak unit swapraja, meliputi 10 di Pulau Timor, 15 di Pulau Sumba, 9 di Flores, serta 7 di Alor dan Bantar. Unit-unit swapraja ini sendiri terpecah lagi menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil yang dikenal sebagai prefekturan. Baik teman-teman, kita lanjut pada pasca kemerdekaan. Proses pembentukan NTT sebagai wilayah administratif Indonesia menjadi beberapa fase. Pada tahun 1964 diadakan konferensi Denpasar yang melahirkan negara Indonesia Timur NIT di wilayah NTT mencakup Sumba, Timor, dan Flores menjadi bagian di dalamnya. Setelah NIT bubar dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1950. Wilayah ini diubah menjadi daerah administratif Sunda Kecil. Namun ini kemudian diubah menjadi Nusa Tenggara melalui Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1954. Pada puncak dari proses pembentukan wilayah ini terjadi pada tahun 1958 ketika berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Provinsi Nusa Tenggara ini secara resmi pecah menjadi 3 bagian, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, yang dikenal hingga hari ini. Baik teman-teman, kita lanjut pada wilayah administrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, yang pertama itu ada Laut Flores. Dia berbatasan dengan perairan Provinsi Sulawesi Selatan dan perairan Nusa Tenggara Barat. Kemudian ada Samudra Hindia dan negara Australia memiliki batas laut langsung dengan Samudra Hindia. Kemudian ada negara Republik Demokratik Timor Leste, merupakan batas darat yang sangat penting, terutama di Pulau Timur Barat NTT terdapat eksklav wilayah terpisah dan negara induk Timor Leste bernama Eukos. Kemudian ini adalah ada Selat Sape, Selat Sumba, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selat Sape ini menjadi batas laut utama antara Pulau Komodo NTT dan Pulau Sumbawa NTB. Baik teman-teman, kita lanjut pada daftar kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur ini terdiri dari 22 kabupaten dan 1 kota yang tersebar di pulau-pulau utama. Nah, itu ada yang pertama Kabupaten Kupang, ibu kota provinsi dan pusat pemerintahan. Kemudian yang kedua ada Kabupaten Kupang, ibu kotanya Oelamasi, meliputi wilayah daratan pulau dan beberapa pulau kecil seperti Pulau Semau.
Kemudian yang ketiga Kabupaten Timur Tengah Selatan TTS, ibu kotanya Soe, dikenal dengan daerah pegunungan dan penghasil kayu cendana. Yang keempat ada Kabupaten Timur Tengah Utara TTU, ibu kotanya Kafamenau, berbatasan langsung dengan Timor Leste dan di bagian utara Pulau Timor. Kemudian yang kelima ada Kabupaten Belu, ibu kotanya Tambua, berbatasan langsung dan menjadi gerbang utama menuju Timor Leste. Kemudian yang keenam ada Kabupaten Malaka, ibu kotanya Utun, hasil pemekaran dari Pulau Belu, terletak di bagian selatan timur. Kemudian yang ketujuh ada Kabupaten Ronde Ndau, ibu kota yaitu meliputi Pulau Rote dan Pulau Ndana, yaitu pulau terselatan Indonesia. Kemudian yang kedelapan ada Pulau Sabu Raijua, ibu kotanya Seba, meliputi Pulau Sabu dan Pulau Raijua, terkenal dengan kain tenun dan lopo-lopo. Kemudian teman-teman kita lanjut di Pulau Sumba. Nah, di Pulau Sumba ini ada beberapa kabupaten. Yang pertama ada Kabupaten Sumba Barat, ibu kotanya yaitu Waikaubak, terkenal dengan kebudayaan megalitik, rumah adat dan padang salautan. Kemudian ada Kabupaten Sumba Timur, ibu kotanya Waingapu, wilayah terluas di Pulau Sumba, terkenal dengan peternakan kuda dan pantai-pantai eksotis. Kemudian ada Kabupaten Sumba Tengah, ibu kotanya Waibakul, kabupaten hasil pemekar, terletak di tengah Pulau Sumba. Kemudian ada Kabupaten Sumba Barat Daya. Nah, ibu kotanya yaitu Tambolaka, terkenal dengan festival budaya pesona dan desa adat Ratenggaro. Kemudian di sini ada Pulau Flores. Di Pulau Flores ini ada beberapa kabupaten. Yang pertama ada Kabupaten Manggarai Barat, ibu kotanya Labuan Bajo, gerbang utama pariwisata NTT, lokasi Taman Nasional Komodo dan Pulau Badar. Kemudian ada Kabupaten Manggarai, ibu kotanya yaitu Koteng, terletak di tengah pegunungan Flores, dikenal dengan sawah berbentuk dari jaring laba-laba. Kemudian ada Kabupaten Manggarai Timur, ibu kotanya yaitu Borong, hasil pemekaran, memiliki potensi pertanian dan pariwisata pantai. Kemudian ada Kabupaten Nangakoe, ibu kotanya Ampai, terkenal di antara Ngada dan Ende, memiliki potensi di bidang pertanian dan peternakan. Kemudian ada Kabupaten Ngada, ibu kotanya Bajawa, terkenal dengan desa adat Benan dan gunung api Ineria. Ada Kabupaten Ende, ibu kotanya Ende, tempat pengasingan Bung Karno, lokasi danau Kalimutu dengan 3 warna air yang unik. Kemudian ada Kabupaten Sika, ibu kotanya Maumere, salah satu pusat keagamaan di Flores, memiliki teluk yang indah dan potensi wilayah bahari. Kemudian ada Kabupaten Lembata, ibu kotanya yaitu Leba, meliputi pulau tradisi perburuan ikan paus secara tradisional di Lamalera. Kemudian ada Kabupaten Alor, ibu kotanya Kalabahi, terdiri dari Pulau Alor dan Pulau Tantar, negara 1000 Moko dan keindahan bawah laut. Kita lanjut di ikon tugu yang ada di Nusa Tenggara Timur. Nah, di Nusa Tenggara Timur ini ada beberapa ikon tugu. Nah, yaitu yang pertama ada Pulau Komodo. Pulau Komodo ini memiliki kawasan yang memiliki luas daratan sekitar 60.300 hektar dan 121.400 hektar luas perairan. Di pulau yang dapat disebut Jurassic Range-nya Indonesia, ini wisatawan tidak hanya dapat menyaksikan ribuan komodo yang dibiarkan bebas berkeliaran di sekitar pulau. Nah, wisatawan juga dapat memiliki keindahan wisata bahari
Kemudian yang kedua ada Taman Patung. Bisa letaknya tidak jauh dari Taman Adipura dan perempatan Jalan Tirtolo dan Jalan Herman Johannes. Terdapat tulisan dalam bahasa Timor yaitu Kuis Menenokan Kit, artinya Tuhan memberkati kita. Kemudian ada Pulau Tirosa. Tirosa ini singkatan dari Timor Rote Sabu. Nah, Pulau Patung ini merupakan monumen yang mengingat persatuan 3 wilayah yang membentuk kepulauan Kupang tempo dulu. Kupang di timur, Pulau Rote, dan Pulau Sabu. Nah, kemudian ada Taman Sanboy. Dikenal di sana ada monumen pahlawan Sumbai. Pulau Sumbai merupakan sebuah patung equestrian yang berdiri di atas landasan berbentuk nyaris kubus. Kemudian letaknya di Kelurahan Bunipoi, tepat di depan perpustakaan daerah NTT dan gereja yang ada di Kupang. Kita lanjut pada kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2.1 Suku etnis Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur ini adalah salah satu provinsi kepulauan yang di Indonesia yang dikenal kaya akan keberagaman etnis dengan wilayah 47.931,54 km yang tersebar di 22 kabupaten dan kota. Provinsi ini menjadi rumah bagi puluhan suku bangsa yang masing-masing memiliki kekhasan budaya, bahasa, dan tradisi. Yang pertama itu ada suku Abui. Suku Abui ini merupakan masyarakat etnis yang bermukiman di desa Nakalilang, Pulau Alor. Ini contohnya. Ya, kemudian yang kedua itu ada suku Kemak. Suku Kemak ini tersebar di wilayah utara dan tengah Pulau Timor, meliputi Kepulauan Belu, Timor Barat, Indonesia hingga Timor Leste. Bahasa ibu mereka adalah bahasa Kemak. Kemudian yang ketiga ada suku Helong. Suku Helong ini adalah penduduk asli Pulau Timor yang sebagian besar mendiami Kabupaten Kupang seperti di Kupang Barat dan Kupang Tengah. Ya. Kemudian ada suku Lama Holot atau Ata Lama Holot. Suku Lama Holot adalah kelompok etnis yang mendiami Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Lembata. Ya, kemudian ada suku Lio. Suku Lio ini mendiami bagian tengah Pulau Flores, khususnya di kecamatan-kecamatan sekitar sekitar Ende seperti Polowaru, kemudian Detu Soko, dan kawasan Kalimutu. Kemudian ada suku Dewan atau Atoni Pahmato. Suku Dewan merupakan salah satu suku tertua dan terbesar yang ada di Pulau Timor. Ya. Kemudian ada suku Kedang. Suku Kedang ini terdapat di Kabupaten Lembata, khususnya di Kecamatan Amesuri dan Buyasuri. Kemudian ada suku Boti. Suku Boti adalah kelompok etnis yang merupakan bagian dari suku asli Timor. Kemudian ada suku Ngada atau Ngada, salah satu suku Ngada yang mendiami bagian tengah Pulau Flores, terutama di Kabupaten Ngada. Nah,
Kemudian ada suku Alor. Suku Alor menghuni pesisir barat Alor, Bantar bagian utara, dan pulau-pulau di Kabupaten Alor. Kemudian ada suku Manggarai. Suku Manggarai ini tersebar di 3 kepulauan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Timur. Kemudian yang ke-12 ini ada suku Rote. Suku Rote banyak berdiam sebagian besar Pulau Rote Ndau. Penduduk Rote ini yang paling tua secara tradisi adalah suku-suku kecil seperti Rodas, Baranes, Pilones, dan Polanas. Nah, kemudian ada suku Sabu, Luohawu. Suku Sabu ini mendiami Pulau Sabu dan Pulau Raijua. Kemudian ada suku Sabu. Suku Sabu ini mendiami Pulau Sabu dan Pulau Raijua. Mereka diyakini memiliki keterkaitan dengan masyarakat Sumba. Kemudian ada suku Sumba. Suku Sumba ini tinggal di Pulau Sumba, yaitu di Sumba Timur dan Sumba Barat. Kemudian ada suku Tenun, yaitu Belu atau Belu. Suku Tenun adalah bentuk asli Pulau Timur yang mendiami Kepulauan Belu di Indonesia dan sebagian besar wilayah Timor Leste. Kemudian ada suku Kabola. Suku Kabola ini merupakan salah satu suku daerah Alor yang mendiami daratan Pulau Alor, Bantar, dan pulau-pulau kecil lainnya. Kemudian ada suku Rongga. Suku Rongga ini umumnya tinggal di Kabupaten Flores Timur dan Kabupaten Manggarai Timur. Sungguh luar biasa juga ya. Ternyata suku yang ada di Nusa Tenggara Timur ini sangat banyak ya, sekitar 18 kalau tidak salah. Sangat luar biasa. Baik, kita lanjut pada 2.2, yaitu pakaian adat dari Nusa Tenggara Timur. Jadi Nusa Tenggara Timur ini adalah provinsi kepulauan yang kaya akan meliputi budaya, dan salah satu kekayaan yang paling menonjol adalah pakaian adat yang merupakan cerminan dari sistem sosial, kepercayaan, dan filosofis hidup masyarakatnya yang ciri khas utama dari hampir seluruh pakaian adat yang ada di Nusa Tenggara Timur ini adalah penggunaan kain tenun ikat yang diwariskan secara turun-temurun. Kemudian di mana setiap motifnya ini mengandung makna simbolik yang mendalam dan bahkan dapat menunjukkan status sosial atau harga pemakaian. Berikut ini ada beberapa tampilan baju adat khas Nusa Tenggara Timur. Yang pertama ada baju adat suku Sumba. Ini tampilannya. Kemudian yang kedua ada baju adat suku Sabu. Kemudian yang ketiga ada baju adat suku Dawan atau Amarasi. Kemudian yang kelima ada baju adat suku Jerok, Pulau Semau dan Pulau Timor. Nah, ini ada baju adat suku Lio dan tenun ikat Patola Flores. Kemudian yang ketujuh ada baju adat suku Manggarai, kain songket dari Flores. Kemudian ada baju adat suku Sika, Flores Timur. Ya baik, itulah pesona baju adat dari Nusa Tenggara Timur. Baik teman-teman, kita akan lanjut pada bagian ketiga, yaitu tari khas Nusa Tenggara Timur. Di Nusa Tenggara Timur ini ada beberapa tari. Yang pertama itu ada tari kopong. Tari kopong ini adalah
tari yang melambangkan dari sebuah bentuk izin dari kaum tani ketika mereka akan melakukan atau memulai memasuki masa tuai atau masa panen. Kemudian yang kedua ada tari jai. Nah, tari jai ini merupakan sebuah tari khas suku Ngada di Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur. Tarian tersebut juga ialah bagian dari ritual adat Sao Ngaza, masyarakat suku Ngada, sebagai sebuah upacara yang mengungkapkan dan menggambarkan rasa syukur dan rasa gembira terhadap berkah yang telah mereka dapati. Ya. Kemudian yang ketiga ada yaitu tari cerana. Tari cerana ini adalah tari upacara penyambutan tamu yang melambangkan bagaimana penyambutan tamu tersebut. Ada penari membawa tempat sirih yang disebut cerana. Kemudian cerana tersebut diserahkan pada tamu sebagai tanda kehormatan dan ucapan selamat datang. Kemudian yang ketiga itu ada, yang keempat ada tari lego-lego. Tari lego-lego ini adalah tari yang berasal dari suku Abui. Ya, suku Abui. Ini adalah semua penari yang bukan penari sekelompok ataupun hanya seorang saja, tapi ini tari yang dilakukan secara massal dengan bergandeng tangan, kemudian melingkar 3 batu disusun, disebut masbah. Kemudian yang kelima ada tari hedung. Tari hedung ini menjadi salah satu dari beberapa jenis tari perang yang berasal dari Adonara, Flores Timur, NTT. Tarian ini dipentaskan dan ditarikan oleh para penari campuran yang terdiri dari pria dan wanita. Dan yang ketujuh ada tari ketaga. Tari ketaga ini adalah bagian tari dari upacara ritual, yaitu upacara penyembahan terhadap arwah nenek moyang agar terhindar dari kelaparan dan kemiskinan, dengan perisai dan senjata lengkap di tangan, dan para lelaki menari dengan semangat seorang pahlawan perang. Kemudian yang ke-8 tari woleka. Ya, tari woleka. Nah, tari woleka ini adalah tari tradisional khas Sumba Barat Daya. Ini dijuluki dengan nama tari weloka, yang dipentaskan sebagai penyambutan para tamu. Para penari tari woleka ini biasanya dibawakan pria dan wanita yang gerakan khasnya yang dinamis. Baik teman-teman, di sini kita lanjut pada bagian 2.4, yaitu makanan khas daerah Nusa Tenggara Timur. Jadi Nusa Tenggara Timur ini merupakan provinsi yang kaya akan keberagaman budaya ya dan tradisi, terbentang dari Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Timur hingga Alor. Nah, ada beberapa makanan khas daerah Nusa Tenggara Timur, yaitu yang pertama ada makanan sai sapi atau babi. Sai ini merupakan daging yang diasap dicampur dengan susu, garam, dan rempah-rempah sehingga rasanya ada yang manis, ada yang asin. Jadi makanan khas ini sebenarnya terbuat dari daging rusa, tetapi rusa tergolong dalam hewan yang langka. Jadi daging sapi atau daging babi dapat dijadikan sai. Dan yang kedua ada tumis bunga papaya dan daun papaya. Tumis daun papaya dibuat dengan mencincang bunga dan daun papaya muda tipis-tipis. Kemudian untuk bunga dan daun papaya ini ditumis dengan menggunakan sedikit minyak goreng dan bumbu, seperti garam dan daun bawang merah yang dipotong tipis-tipis. Dan yang ketiga ada sambal luat. Sambal ini dibuat dengan menghaluskan cabai rawit yang segar, yang kecil dan pedas dengan campuran garam. Ya, kemudian bumbu jeruk nipis beserta kulitnya, bawang putih dan daun kemangi. Dan yang keempat ada akan bilan. Akan bilan ini merupakan makanan khas daerah Belu, Nusa Tenggara Timur yang terbuat dari bahan dasar sagu. Makanan khas yang kaya akan manfaat ini dibuat menjadi makanan pokok bagi penduduk setempat. Kemudian yang kelima ada makanan manggulu. Ya, jika dilihat dari penampakannya, manggulu ini memiliki bentuk mirip dodol yang panjang. Cemilan yang berasal dari Sumba Timur ini terbuat dari campuran buah pisang dan kacang
tanah yang dibungkus dengan daun pisang kering. Kemudian yang keenam ada sambal ikan teri asin. Masakan khas NTT ini masakan dengan mudah dibuat dengan mencampur teri nasi dengan bumbu-bumbu, yaitu cabai rawit, bawang merah dan kemangi, tomat, jeruk nipis. Dan yang ketujuh ada daging balacang. Daging balacang adalah masakan khas Timur, khas Nusa Tenggara Timur. Masakan ini terbuat dari daging sapi yang direbus, digoreng, dan ditumis. Dan yang ke-8 ada jagung titi dari jenis cemilan asal ada juga titi yang cocok untuk menemani waktu sambil bersantai. Bahan utamanya yang hanya dari jagung. Makanan ini mirip dengan emping melinjo jika dilihat dari bentuknya. Yang 9 ada jagung bose. Jagung bose ini adalah semacam bubur jagung yang dimasak dengan kacang merah. Sebelum dimasak, bulir-bulir jagung tua direndam dalam air kapur. Kemudian yang ke-10 ada moke. Moke adalah minuman khas Nusa Tenggara Timur yang terbuat dari nira sadapan pohon lontar. Dan yang ke-11 ada kara. Kemudian yang berikutnya ada karamanaci. Orang Kupang memiliki makanan khas dari daging sapi disebut karamanaci. Cara membuatnya itu ada daging diiris tipis-tipis dan ditumis dengan bawang merah, bawang putih, lada, kemudian ketumbar dan kacang manis. Dan yang berikutnya ada ikan lawar dan hati lawar. Ikan lawar sangat mirip dengan rusip dari Bangka atau mencolok dari Provinsi Kalimantan Barat. Ikan lawar ini yaitu ikan teri mentah yang direndam dalam cuka yang irisan cabai merah. Kemudian yang selanjutnya ada lawar kupang. Lawar kupang ini terbuat dari sayur mentah dan daun bawang merah yang masih muda dirajang kasar bersama dengan tomat dan cilantro daun ketumbar. Kemudian yang selanjutnya ada jawada. Jawada merupakan cemilan khas Kalimantan Utara yang berbentuk segitiga dan memiliki tekstur renyah. Baik, itu dia makanan khas daerah Nusa Tenggara Timur. Baik teman-teman, kita lanjut pada bagian titik 5, yaitu alat musik tradisional Nusa Tenggara Timur. Berikut ini adalah alat musik yang bunyi-bunyinya yang berasal dari daerah Nusa Tenggara Timur. Alat musik ini memiliki ciri khas khusus dan bunyi yang sangat menarik. Yang pertama ada sasando. Musik sasando digunakan sebagai alat musik pengiring tari, menghibur keluarga yang sedang berduka, menghibur keluarga yang sedang mengadakan pesta, dan sebagai hiburan pribadi. Kemudian yang kedua ini ada poipai. Poipai ini berarti suling berganda yang terbuat dari bulu atau bambu kecil yang bergandeng 2 atau lebih. Dan yang ketiga ada poipai. Nah, poipai ini adalah alat musik tiup dari bambu. Ini dahulunya berfungsi untuk mengiringi lagu-lagu tandak seperti halnya musik poidoa. Dalam perkembangannya, alat musik ini selalu berpasangan dengan musik poidoa. Nada-nada yang diproduksi itu hanya do, re, mi, fa, sol. Kemudian yang keempat ada nobe habitas. Bentuk alat musik ini sama dengan busur panah. Cara memainkannya adalah salah satu bagian ujung bibir ditempelkan di antara bibir atas dan bibir bawah. Dan yang kelima ada nobeo. Musik ini digunakan juga untuk upacara adat seperti napoitan di tanah, yaitu bayi yang baru dilahirkan tidak diperkenankan untuk keluar rumah sebelum 40 hari. Dan yang keenam ada alat musik edang tiharabili. Nah, biasanya edang ini dimainkan oleh para petani yang saat waktu senggarang, yaitu ketika setelah bercocok tanam di bawah, kemudian di sawah. Dan yang ketujuh ada alat musik gambus. Alat musik gambus ini dapat dikategorikan sebagai alat musik petik
NTT karena cara memainkannya yaitu dengan cara dipetik pada bagian gawainya. Dan yang kedelapan ada alat musik leto. Alat musik leto ini dengan cara digantung, sedangkan dimainkan dengan cara digantung secara tata buang, dimainkan pada posisi diletakkan horizontal pada suatu tempat penyangga. Baik, kita lanjut pada bagian alat perang Nusa Tenggara Timur. Jadi ada beberapa alat perang dari khas Nusa Tenggara Timur. Yang pertama ada Surit Sundu, yaitu keris khas Nusa Tenggara Timur. Nah, keris khas Nusa Tenggara Timur ini tersebar di beberapa daerah di NTT, termasuk Pulau Timur dan wilayah sekitar. Kemudian yang kedua ada tombak Lama Holot, tombak berburu termasuk tradisi Lama Lera, yang dimana tombak ini sebagai alat perang dan berburu paus. Kemudian ada panah dan busur, yaitu Wuhu, Amet, dan Rama. Ini adalah variasi panahan di Flores dan bagian timur. Nah, panahan tradisional ini ditemukan di Flores dan wilayah Lama Holot. Nama-nama lokal seperti Wuhu Amet dari Lama Holot dan Rama dari Desa Belu menunjukkan variasi regional. Dan ada Dopi atau perisai tradisional, banyak ditemui di beberapa desa di Flores dan NTT. Nah, artikel ini menyebut desa Lama Hala dan Lewo ke Luwok sebagai contoh daerah yang memproduksi dopi. Kemudian yang kelima ada kelewang. Alat ini berguna bisa untuk perang dan kerja. Kelewang ini sangat umum di Pulau Timur dan wilayah NTT. Ada beberapa jenis dan varian lokal, yaitu mis keleweng Surik Samara dan Surik Naru. Baik, itu dia alat-alat perang yang ada di Nusa Tenggara Timur. Baik, kita lanjut pada bagian rumah adat Nusa Tenggara Timur. Jadi di Nusa Tenggara Timur ini ada beberapa rumah adat. Yang pertama itu ada rumah adat Musa Laki. Rumah adat Musa Laki ini dikenal di daerah Ende, wilayah suku Lio, suku di Flores NTT. Kemudian yang kedua ada rumah adat Mbaru. Rumah adat Mbaru Niang. Rumah ini berdiri di Kampung Wairebo di Pulau Flores NTT. Nama Mbaru Niang ini berasal dari Mbaru yaitu rumah dan Niang yaitu tinggi atau menjulang atau bulat. Artinya rumah tinggi atau rumah bulat tinggi. Nah, ketiga ada rumah adat Ume Kabubu. Ume Kabubu ini adalah rumah adat khas masyarakat Timur, Pulau Timur di NTT. Disebut juga rumah bulat karena bentuknya yang bulat atau mendekati bulat. Kemudian ada rumah adat Lopo. Rumah adat Lopo ini adalah rumah adat yang dikenal di suku Abui, Kabupaten Alor, NTT. Lopo sering diartikan sebagai rumah terbuka tanpa dinding yang digunakan untuk banyak fungsi. Kemudian ada rumah adat Sumba. Nah, rumah adat Sumba ini masyarakat menganut kepercayaan lokal yang dikenal sebagai Marapu. Rumah adat Sumba ini sangat terkait dengan sistem kepercayaan. Nah, baik, mungkin itu saja. Kita lanjut pada bagian lagu daerah khas Nusa Tenggara Timur. Jadi di sini ada 7 lagu daerah Nusa Tenggara Timur. Yang pertama itu ada Gume Pamire. Nah, lagu ini asal daerah dari Maumere, Nusa Tenggara Timur. Kemudian pencipta lagunya itu yang sangat populer ini diciptakan oleh Franco. Kemudian ada Potong Bebe Angsa. Nah, asal daerah lagu ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Nah, pencipta lagunya bersifat tradisional atau lagu rakyat sehingga penciptanya anonim ataupun tidak diketahui. Kemudian ada Anak Kambing Saya. Nah, asal daerah lagu ini berasal dari Nusa Tenggara Timur juga. Kemudian pencipta lagunya itu bersifat tradisional juga atau lagu rakyat sehingga penciptanya itu belum diketahui juga. Kemudian ada lagu Desaku. Lagu ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Perlu diperhatikan bahwa lagu Desaku yang Ku Cinta ini yang populer secara nasional
diciptakan oleh El Manik, namun versi yang dicantumkan dalam sumber ini sering dikaitkan dengan konteks kerinduan desa di NTT. Pencipta lagunya belum diketahui juga. Kemudian ada lagu Bolelebo. Lagu ini berasal dari Nusa Tenggara Timur juga. Kemudian ada pencipta lagunya belum diketahui. Kemudian ada lagu Manalolo Banda. Lagu ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Lagu ini bersifat tradisional atau lagu rakyat sehingga penciptanya anonim ataupun tidak diketahui. Kemudian lagu Loba Mora. Lagu ini berasal dari NTT juga. Lagu ini bersifat tradisional ataupun lagu rakyat sehingga penciptanya belum diketahui. Baik, itu dia lagu-lagu daerah yang ada di Nusa Tenggara Timur. Baik, kita lanjut pada bagian ritual adat dari Nusa Tenggara. Di Nusa Tenggara Timur ini kaya akan ragam ritual adat yang masih dilestarikan oleh berbagai suku bangsa di sana. Berikut adalah beberapa ritual adat di Nusa Tenggara Timur. Pertama itu ada ritual Pasola Sumba, bagian dari perayaan adat Marapu, kepercayaan asli Sumba, sebagai bentuk penghormatan kepada arwah leluhur, memohon pengampunan, kemakmuran dan hasil panen yang melimpah. Kemudian ada upacara Penti Manggarai, ritual syukuran adat tahunan yang dilakukan oleh masyarakat Manggarai Flores sebagai ungkapan terima kasih kepada leluhur dan Tuhan Sang Pencipta atas hasil panen yang berlimpah dan keberkahan hidup. Kemudian ada upacara adat Rebah atau ngada dari Flores. Upacara adat masyarakat ngada yang dirayakan di seluruh lapisan masyarakat diadakan setelah masyarakat panen sebagai bentuk penghormatan dari ucapan syukur kepada Tuhan dan leluhur. Kemudian ada upacara Gijalunggu Hiu Panah dari Sumba Barat, tradisi yang dirayakan masyarakat Wanokaka untuk merayakan musim baru dan berdoa untuk hasil panen yang melimpah. Kemudian ada upacara Al-Koil Oot, ini upacara dari Alor. Upacara ini memanggil hujan, dilakukan ketika terjadi kekeringan di wilayah tersebut. Baik, itu dia upacara adat yang ada di Nusa Tenggara. Baik, kita lanjut pada bagian cerita rakyat dari Nusa Tenggara Timur. Jadi saya akan mengambil cerita tentang Putri Betedo. Jadi ini versi singkat. Putri Betedo ini adalah putri cantik, anak raja dan permaisuri yang sangat disayangi. Karena rasa sayang yang besar, sang raja membangunkan rumah kecil di atas pohon beringin yang besar agar putrinya aman. Nah, Manekot ini adalah kakaknya. Dia yang akan membuat rumah itu dengan tangga 21 anak tangga. Dan Putri Betedo ini hidup sendiri di rumah pohon tersebut, mengisi hari dengan menyulam dan menganyam tikar. Namun ia sering merasa kesepian dan bernyanyi lagu-lagu sedih di malam hari. Nah, suatu malam nyanyiannya tersebut terdengar oleh Mane Loro, putra raja dari kerajaan Loro. Ia mencari sumber suara itu dan menemukan sang putri. Mereka pun saling jatuh cinta. Nah, setiap malam Mane Loro itu datang menemui Putri Betedo hingga akhirnya mereka ingin menikah. Nah, sang Manekbot ini mengetahui hal itu. Ia sempat marah, tapi setelah dijelaskan oleh Mane Loro, ia mengerti dan menyarankan agar mereka menikah restu kepada raja, meminta restu kepada raja. Nah, kedua keluarga pun merestui cinta mereka. Kemudian setelah menikah, Mane Loro membawa putrinya, Putri Betedo, ke kerajaannya dan di sana mereka hidup bahagia dan penuh kasih sayang selamanya. Jadi itu dia cerita singkat dari cerita rakyat Nusa Tenggara Timur, yaitu Putri Betedo.
Baik, kita lanjut pada kerajinan khas Nusa Tenggara Timur. Jadi ada beberapa kerajinan. Yang pertama ada kain tenun dari Nusa Tenggara Timur. Kain tenun ini bukan sekedar pakaian, melainkan simbol identitas suku atau daerah. Motif dan coraknya mengandung nilai budaya, cerita lokal, dan simbolisme. Kemudian kedua ada tas tenun. Kain tenun yang telah digunakan sebagai bahan dasar tas. Selain itu, bahan pelengkap seperti kain pelapis, atau puring, resleting, tali, kancing, dan bahan interior lainnya. Kemudian yang ketiga ada anyaman, khususnya daun lontar. Anyaman yang menggunakan bahan dari pucuk daun lontar atau daun lontar muda sekitar usia 3 bulan karena warna dan teksturnya yang halus tapi kuat. Kemudian ada kerajinan kayu cendana. Kayu cendana atau sandalwood menjadi bahan utama. Kayu cendana terkenal karena aromanya, warna, dan nilai seni ukirnya. Kemudian yang kelima ada replika sasando. Replika sasando ini adalah miniatur sebagai dekorasi menggunakan bahan kayu tipis, rotan atau daunan untuk string atau tali. Kadang bahan benang atau nilon. Kemudian ada pajangan tanduk dari hewan, misalnya kerbau, kambing, atau hewan lokal lainnya. Dan tanduk ini biasanya digunakan sebagai pajangan dinding atau dekorasi rumah. Dan yang ketujuh ada topi tilangga. Topi tilangga ini dibuat dari anyaman daun lontar sebagai bahan utama. Ilmu seni menyebut bahwa bahan pembuatannya menggunakan anyaman daun lontar yang dianyam sedemikian rupa. Kemudian yang kedelapan ada sarong. Dalam konteks Nusa Tenggara Timur, terutama Sumba, sarong khas Sumba, kain sarong menggunakan kain tenun khas daerah Sumba dengan motif ikat khas pulau tersebut. Kemudian yang ke-9 ada moko dari alat. Moko adalah benda dari perunggu atau tembaga logam, bukan dari bahan organik, melainkan bahan metalik, perunggu, yang digunakan secara tradisional. Jadi itu dia, ada 9 kerajinan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Baik, kita lanjut pada bagian kepercayaan rakyat Nusa Tenggara Timur. Ada beberapa kepercayaan yang dipercaya oleh rakyat Nusa Tenggara Timur. Yang pertama ada kepercayaan Dinitiu. Dinitiu ini adalah sistem kepercayaan tradisional masyarakat Pulau Rote yang sangat menghormati alam dan lingkungan sebagai identitas spiritual yang hidup, di mana mereka melakukan ritual persembahan kepada roh leluhur dan penguasa alam untuk menjaga kesuburan tanah dan meminta perlindungan bagi kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian yang kedua ada kepercayaan Marapu. Marapu merupakan agama leluhur masyarakat Sumba yang menempatkan roh-roh leluhur, yaitu Marapu, sebagai perantara antara manusia dan sang pencipta, di mana penghormatan ini diwujudkan melalui ritual adat, upacara besar, dan pembangunan kubur batu atau megalitik yang mewah sebagai rumah abadi bagi para leluhur yang dimuliakan. Dan ketiga ada Suwangi. Suwangi ini adalah konsep makhluk gaib atau praktik ilmu sihir atau santet yang umum dalam mitologi di berbagai wilayah NTT, di mana individu yang dicurigai sebagai Suwangi dipercayai memiliki kemampuan untuk mengubah wujud, terbang, dan mencelakai atau mencabut nyawa korban dari jarak jauh, yang seringkali menjadi penjelasan atas penyakit atau kematian yang misterius. Itulah kepercayaan-kepercayaan yang ada di Nusa Tenggara Timur.
Selanjutnya ada permainan rakyat Nusa Tenggara Timur. Nah, ada beberapa permainan dari daerah Nusa Tenggara Timur. Yang pertama ada Rangku Alu. Nah, Rangku Alu ini berasal dari Manggarai, Flores. Permainan dan tarian tradisional yang menggunakan 4 hingga 6 batang bambu sepanjang 2 meter. Nah, cara bermain, 2 kelompok bermain, kemudian kelompok penjaga mengendalikan bambu dengan cara diketuk-ketukan secara berirama, sementara pemain pelompat harus melompat di sela-sela bambu, kemudian menghindari jepitan. Nah, pemain yang terjepit harus bertukar peran menjadi penjaga. Kemudian yang kedua ada caci. Nah, caci ini asalnya dari Manggarai juga, Manggarai Flores. Atraksi pertarungan atau tarian perang ritual, simbol kejantanan yang sering dilakukan saat upacara adat, misalnya syukuran panen. Nah, cara bermain, 2 laki-laki bertarung 1 lawan 1. Penyerang menggunakan cambuk atau pecut, dan pertahanan menggunakan perisai serta tongkat pelindung. Pukulan cambuk yang berhasil mengenai lawan dianggap sebagai kehormatan dan persembahan. Kemudian yang ketiga ada tali merdeka, lompat tali karet. Nah, asalnya ini dari terpopuler luas di NTT. Permainan ini menggunakan tali panjang yang terbuat dari rangkaian karet gelang. Kemudian cara bermainnya, 2 orang memegang tali, kemudian sementara pemain lain harus melompati tali dengan berbagai tingkat ketinggiannya, mulai dari mata kaki hingga di atas kepala. Jika pemain gagal melompati tali tersebut, ia bertukar peran menjadi pemegang tali. Dan ada nilainya melatih kelincahan, ketangkasan, dan koordinasi tubuh. Baik, itu dia permainan rakyat Nusa Tenggara Timur. Baik, kita lanjut pada bagian pengobatan tradisional Nusa Tenggara Timur. Nah, ada beberapa pengobatan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Pertama itu ada paloak. Paloak adalah salah satu obat herbal paling terkenal di Pulau Timor. Secara tradisional, kulit batangnya direbus untuk diminum airnya. Dan fungsi utamanya adalah mengobati gangguan hati seperti hepatitis, tipes, disfungsi ginjal, dan diyakini dapat meningkatkan stamina serta membersihkan organ kewanitaan. Dan yang kedua ada mengkudu, dikenal sebagai kembo di Manggarai. Buah dan daun mengkudu ini dimanfaatkan untuk mengobati penyakit kuning, sakit ma, dan berbagai penyakit dalam seperti sakit perut dan batuk. Nah, kulit buahnya ini biasanya direbus dan airnya diminum untuk pengobatan masalah pencernaan dan hati. Kemudian ada jarak pagar, Jatropha curlus. Nah, tanaman ini banyak digunakan sebagai obat luar. Daunnya yang ditumbuk atau diparut sering ditempelkan pada dahi untuk menurunkan demam atau panas. Nah, getah dari batangnya ini dioleskan pada gusi atau gigi yang sakit untuk meredakan sakit gigi, serta dioleskan pada luka atau area bengkak untuk membantu menyembuhkan. Dan ada sirih hutan. Nah, sirih hutan ini digunakan sebagai antiseptik alami. Daunnya ini diolah untuk mengobati bisul, luka luar, dan infeksi kulit karena memiliki sifat antimikroba dan anti-inflamasi. Selain itu, ramuannya juga digunakan secara tradisional untuk membersihkan darah kotor. Kemudian yang kelima ada alang-alang. Nah, meskipun dianggap gulma di pertanian, akarnya ini sangat berkhasiat. Akar alang-alang direbus dan airnya ini dikonsumsi untuk mengatasi panas dalam, penyakit ginjal, kemudian dan sebagai
diuretik untuk membantu melancarkan kencing batuk. Kemudian yang keenam ada daun Afrika. Nah, daun Afrika ini, tanaman ini terkenal karena rasanya yang sangat pahit. Daunnya direbus atau diseduh untuk pengobatan penyakit degeneratif. Fungsi utamanya adalah untuk membantu menurunkan kadar asam urat dan kolesterol tinggi dan tekanan darah tinggi, karena diyakini dapat membersihkan darah dan menormalkan sistem peredaran. Baik, itu dia pengobatan tradisional yang ada di Nusa Tenggara Timur. Baik, itu dia video tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mohon maaf jika ada kekurangan ataupun kesalahan kata pada penjelasan kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.